Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Khususnya teman-teman peternak, teman-teman ABK ya. Bertemu lagi dengan saya di channel Bang Ceking ABK di siang hari ini. Kita duduk-duduk santai ya. Duduk-duduk santai tapi duduk-duduk di antara kerumunan si putih ini teman-teman. Ini ayamnya sudah berusia 31 ya. Jadi buat teman-teman ya, khususnya teman-teman peternak, teman-teman ABK yang mau membagikan pengalaman, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Tulis di kolom komentar, bagikan pengalamannya biar kita bisa sama-sama sharing, sama-sama berbagi ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kok bisa sih ayam itu kerdil ya. Saya juga kadang bingung teman-teman. Kadang saya bingung juga kok bisa sih ayam itu kerdil ya. Kerdil. Jadi di sini sesuai pengalaman saya ya. Pengalaman itulah yang akan saya bagi di video kali ini teman-teman ya. Jadi kenapa sih ayam itu bisa kerdil? Ya bisa teman-teman, manusia aja lo bisa kerdil ya, apatah lagi ayam ya. Jadi faktor utama ya yang menyebabkan ayam itu kerdil, yang pertama kadang dari indukan teman-teman. Kadang ayam itu kerdil bawaan dari indukan ya. Bawakan dari indukan itulah di video sebelumnya pernah juga kita bahas bagaimana sih memilih DOC ataupun bibit yang berkualitas baik dan buruk ya, bagaimana membedakan ya. Di sana kita sudah membahas, dan di video kali ini kok bisa sih bisa kerdil seperti itu dan bagaimana penanganannya ya. Sekarang kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi ya teman-teman, berbagi pengalaman. Jadi ayam itu nggak usah bingung ya teman-teman. Jadi faktor utama yang menyebabkan ini umumnya ya teman-teman, umumnya faktor utama yang menyebabkan ayam itu kerdil ya kadang dari indukannya. Dari indukan itulah buat para peternak pemula ya. Buat para peternak pemula, pilihlah bibit yang berkualitas baik ya, yang berkualitas baik supaya hal-hal seperti ini dapat terhindari ya teman-teman. Hal-hal seperti ini kayak kok kebanyakan yang kerdil ayamnya, jadi nggak usah bingung. Apalagi kita cuma seorang ABK, cuma nerima ya apa yang didatangkan sama perusahaan. Jadi tapi ini untuk para peternak pemula, usahakan pilih bibit yang berkualitas baik ya teman-teman. Kemudian yang kedua, ini kalau saya sesuaikan ya dengan artikel yang saya baca, kemudian pengalaman yang di dalam kandang, penyebab kekerdilan itu yang kedua dari manajemen ya, dari manajemen. Bagaimana pemeliharaan ya, bagaimana kadang karena ayam ini ya, waktu masa brooding itu ayam ini menurut saya ini pribadi teman-teman, ayam itu dia tidak membutuhkan panas ya. Ternyata yang dia butuhkan adalah hangat ya teman-teman, hangat. Jadi pemanas yang terlalu panas berefek ke ayam, pemanas yang kurang juga berefek ke ayam juga. Panas di dalam broodingan itu kurang panas istilahnya, berefek ke ayam juga. Pemanas yang berlebihan bersuhu tinggi berefek ke ayam juga teman-teman ya. Jadi itu ya dua. Satu, apa sih penyebabnya ya?
ayam itu bisa kerdil. Yang pertama, terkadang itu dari indukan ya, dari indukan. Dengan kata lainnya sudah dari sununya lah teman-teman. Kemudian yang kedua dari manajemen, kadang di masa brooding itu ya, suhu kadang terlalu tinggi kah atau gimana ya, jadi berpengaruh untuk pertumbuhan ayam itu ya. Usahakan di masa brooding itu pemanasnya tidak terlalu panas, tidak pula terlalu dingin, karena ayam itu membutuhkan kehangatan ya. Kayak manusia, kita kembali ke logika ya, kayak manusia ya. Manusia aja baru lahir bukan panas, tapi hangat belayan. Hangatnya pelukan seorang ibu itulah, apatah lagi ayam ya. Jadi pengalaman saya pribadi, menurut saya pribadi, ayam itu tidak membutuhkan panas, tapi membutuhkan hangat teman-teman ya, membutuhkan hangat. Nah itu dulu yang kita bahas, 2 poin penting ya, yang menyebabkan ayam itu kok bisa kerdil ya. Yang pertama dari indukannya, yang kedua dari manajemen ya, dari manajemen. Yang pertama dari indukan, sudah dari sununya. Yang kedua dari manajemen ya. Kadang di masa brooding itu perhatikan sekali pemanas, karena berpengaruh ya. Pemanas itu suhunya terlalu tinggi berpengaruh ke pertumbuhan ayam teman-teman. Terus bagaimana Bang kalau sudah terlanjur seperti itu, bagaimana untuk menanggulanginya ya? Nah, di sini saya akan bagikan lagi pengalaman saya, cara saya teman-teman ya. Jadi kalau sudah diperhatikan kok ayamnya banyak yang kerdil ya, banyak yang kecil. Nah, bagaimana menanggulanginya hal seperti itu teman-teman? Kalau masih dalam masa brooding, jadi perhatikan pemanasnya. Apakah suhunya terlalu tinggi atau gimana ya? Karena kenyamanan ayam di masa brooding itu kita lihat, kalau ayamnya pas masa pemanas, masa brooding itu ayamnya menyebar rata di atas sekam, berarti itu kondisi nyaman buat ayam ya. Itulah kondisi nyaman ayam. Tapi kalau ayam itu seret ngumpul di pinggir ya, ngumpul di pinggir menjauhi pemanas, berarti itu suhunya terlalu tinggi teman-teman. Jadi usahakan suhu di dalam brooding itu hangat, jadi ayamnya akan menyebar rata di atas sekam ya. Apa yang harus dilakukan ya, pilihlah bibit yang berkualitas baik. Kemudian yang kedua dari manajemen. Dari manajemen perhatikanlah pas masa broodingan itu, perhatikan dari pemanasnya, suhunya sudah pas atau belum untuk kenyamanan ayam pas masa brooding itu teman-teman. Kemudian apalagi Bang yang harus dilakukan ya? Yang harus dilakukan ya memilih ayam yang kerdil tadi ya, memilih ayam yang kerdil tadi. Kemudian buatkan tempat karantina ya, buatkan tempat karantina. Di sini di video ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman karantina saya ya, atau tempat khusus untuk ayam kerdil ya. Jadi di umur bongkar sekam atau umur 10 hari sudah kelihatan ya, mana yang kerdil, mana yang pertumbuhannya tidak maksimal ya, pertumbuhannya kurang normal ya, pertumbuhannya kurang normal. Dan hal seperti itu bagaimana menanggulanginya ya? Pisahkan ayam-ayam yang kerdil tadi. Pisahkan, buatkan karantina teman-teman. Oke, di sini saya akan lihatkan ini karantina saya ya teman-teman, karena periode ini dari bibitnya sepertinya ini teman-teman. Padahal manajemen yang dipakai adalah manajemen yang sama,
kemudian ayamnya masih ada yang kerdil, itu berarti dari indukan ya, bukan dari manajemennya ya. Berarti itulah sebabnya di periode ini saya klaim bahwa ini yang saya dapatkan ini adalah dari indukannya ya. Nah, ini karantina saya teman-teman. Ini karantinanya. Nah, jadi hal yang harus dilakukan, tindakan yang harus dilakukan, memisahkan yang kerdil-kerdil itu ya, supaya kerdilnya tidak menular. Lah, apakah bisa kekerdilan itu menular bang? Ya bisa teman-teman, kalau menurut saya bisa. Karena apa teman-teman? Biasanya ayam yang kerdil itu akan tidur nyelip ya, makannya kurang, tidurnya nyelip di tengah-tengah. Jadi ayam yang pertumbuhannya normal ikut tertidur juga ya, ikut tertidur nyelip di sana sama yang kecil, jadi ikut malas makan dia. Jadi pisahkan yang kerdil-kerdil tadi ya. Terus apa lagi bang? Ya seperti yang saya bilang tadi, setelah dipisahkan buatkan karantina khusus, tempat memisahkan ya antara yang kerdil dan yang normal pertumbuhannya. Setelah itu kasih penanganan khusus seperti memberikan multivitamin, menambahkan multivitamin ya, supaya pertumbuhannya ya dibilang kerdil tapi masih bisa bertambah ya pertumbuhannya. Nah seperti ini, kemarin ini rata kecil ya, sekarang ada yang besar ya, ada yang agak besar, ada yang masih kecil, yang badannya nggak bisa pertumbuhannya tetap seperti itu ya. Memang itu dari indukannya teman-teman ya, dari indukannya ya. Kadang kita dapat bibit muda ya, bibit muda ya, sebenarnya tidak masalah bibit muda, cuma ya itu satu ya, kembali lagi ke manajemen ya, bagaimana pemeliharaan. Yang merasa lebih ini video saya ini penjelasannya kurang ya, namanya manusia, kurang lebih itu mesti ada ya, jadi tolong dilengkapi di kolom komentar ya. Nah, jadi ini dia ya teman-teman. Nah, tak perlihatkan ini ayam yang sudah saya pisahkan ya, pertumbuhannya ya. Oke teman-teman, jadi ini ayam-ayam yang sudah saya pilih ya, yang sudah saya pilih ayam kerdil dan besarnya ya. Jadi nah ini dia karantinanya. Jadi ini karantinanya, tapi ada juga yang pertumbuhannya bagus itu teman-teman ya, pertumbuhannya normal. Kenapa ya kok ada di karantina bang, padahal pertumbuhannya normal? Oke, di sini kita tambahkan sedikit ya. Jadi yang besar-besar itu kok bisa ada di karantina? Karena kemarin sempat ada gejala-gejala cekrek ya di ayam yang normal itu, kemudian terpaksa saya pindahkan ke karantina supaya tidak tertular ke teman-temannya yang lain yang sama-sama pertumbuhannya normal. Jadi saya pindahkan ke situ teman-teman. Jadi di karantina ini saya kasih perhatian khusus ya, perhatian khusus seperti memberikan multivitamin ya. Multivitamin biasanya saya pakai Mix Plus ya, Mix Plus saya oplos di pakannya teman-teman, atau vitamin-vitamin yang lain ya, sesuai selera teman-teman. Nah, jadi ini ada juga yang besar teman-teman, dan ada juga yang sedang. Yang sedang ini yang kerdil dan pertumbuhannya ada peningkatan ya. Yang besar ini sebenarnya kemarin ada di
tempat yang normal teman-teman, di tempat yang normal ya. Cuma karena ada gejala-gejala penyakit seperti dia cekrek ya, jadi saya pindahkan ke tempat karantina supaya temannya yang normal ini tidak tertular teman-teman. Itu tujuannya. Jadi ini kemarin sempat was-was saya teman-teman. Kenapa saya was-was? Karena di umur 23 ditimbang yang paling besar sama PPL beratnya cuma 7 on teman-teman. Saya pusing ya. Jadi saya pusing, saya telepon senior saya bagaimana ini, karena saya itu orangnya nggak malu-malu bertanya teman-teman kalau jenisnya pengetahuan ya. Saya telepon, saya tanya, kemudian setelah itu saya baca banyak artikel ya, baca banyak artikel. Oh begini, jadi di samping menambah pengetahuan, bisa kita terapkan langsung di lapangan ya teman-teman. Oke teman-teman ya, itu saja. Semoga sukses ya. Terus dukung channel kami, supaya kita sama-sama bisa saling berbagi pengalaman ya seputar ayam broiler. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.